Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan apa yang Tuhan taruh untuk saya di tahun 2021. Dan kalau diberikan satu tema, maka tahun ini buat saya adalah satu tahun untuk kita membangun kembali. Jadi temanya adalah membangun kembali. Kita tahu bahwa di tahun 2020, mulai dari awal tahun kira-kira bulan Maret, COVID-19 hadir di Indonesia dan menyebabkan semua hal berubah. Cara kita bergaul berubah, cara kita bergereja berubah. Dan perubahan-perubahan itu bukanlah hal yang biasa untuk kita lakukan. Nah, itu sebabnya bisa dikatakan di tahun itu, tahun 2020 itu banyak hal yang terjadi, mungkin secara pribadi, mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam kehidupan kita, bisa dikatakan berantakan. Bahkan mungkin ada yang hancur. Itu sebabnya waktu Tuhan izinkan kita masuk tahun 2021, ini menjadi satu kesempatan untuk kita tidak menyerah dengan keadaan itu, tapi justru kita bangkit dan kita bangun kembali. Jadi tahun ini menjadi tahun untuk kita bangkit dan kita bangun kembali yang ada di depan mata kita. Apapun bentuknya itu yang Tuhan masih izinkan, mari kita bangun kembali. Apa yang perlu kita bangun kembali di tahun ini? Menurut saya ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan, perlu kita bangun kembali di tahun ini. Yang pertama yang buat saya paling penting, yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah bangun kembali kerohanian kita sama Tuhan. Aspek spiritual, bangun kembali hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin dekat. Kenapa? Tahun 2020 bahkan mungkin sampai sekarang, salah satu tantangan yang kita hadapi secara rohani adalah melalui ibadah online. Tidak semua orang siap dengan ibadah online. Kenapa? Karena kita udah terbiasa dengan ibadah di gereja. Lalu kita mesti berubah dan beradaptasi dengan ibadah yang sifatnya online. Kita nggak ketemu teman-teman di gereja. Kita nggak tatap langsung dengan pendetanya. Kita tidak nyanyi seperti biasanya yang diiringi oleh musik yang lengkap dan lain sebagainya. Secara kerohanian ini jadi satu tantangan tersendiri bagi banyak gereja, tantangan tersendiri bagi kerohanian kita. Apakah dalam situasi ini rohani kita tetap bertumbuh atau tidak? Nah, ini menjadi tantangan. Dan itu sebabnya di tahun ini jangan lengah. Ini jadi tahun di mana kita membangun itu kembali. Kita jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Mari kita beradaptasi dan terus bertumbuh. Terus meningkat kerohanian kita. Mari bangun kembali kerohanian kita. Sekalipun mungkin ibadahnya lewat online, sekalipun ibadahnya tidak seperti yang sudah-sudah di gereja, tapi semangat kita tetap sama, ya, kekusukan kita tetap sama. Kita menjaga itu supaya apa? Supaya rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini banyak sekali ibadah online di mana akhirnya kita punya banyak makanan rohani yang kita bisa serap di mana saja. Kita bisa menangkap banyak hal positif dari hal-hal seperti itu. Ya mungkin kita bisa melakukannya di rumah, di mana saja, tetap dalam nuansa dan situasi di mana kerohanian kita bisa diberi makan. Kita masih bisa makan makanan rohani. Dan sekarang tersedia banyak. Itu sebabnya tetaplah bertumbuh, tetaplah bangun kerohanian dengan Allah. Yang kedua adalah apa yang perlu kita bangun kembali adalah kita bangun kembali karakter kita. Situasi berat yang kita hadapi hari ini menjadi satu tantangan, menjadi satu ujian untuk membentuk kita menjadi
orang percaya atau orang beriman yang tahan uji. Salah satu yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan bahwa keadaan-keadaan sulit yang Tuhan izinkan itu justru membentuk kita untuk jadi lebih kuat. Dan karakter kita semakin dibentuk dalam hal ini. Kita jadi orang-orang yang kuat dalam proses. Orang-orang yang diproses berat, yang mengalami proses berat, itu pasti akan berkualitas tinggi. Dan orang-orang yang tahan uji. Kita sedang diuji kepercayaan kita, iman kita, kesetiaan kita, komitmen kita, integritas kita sebagai orang percaya. Dan kesempatan yang Tuhan berikan ini, ya masa-masa sulit yang sedang kita lewati, kita jadikan sarana membentuk karakter kita jadi lebih kuat. Jadi orang yang tahan uji, orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang beriman. Sekalipun masa sulit, dia akan tetap berjuang. Dan ini menjadi satu pembentukan yang luar biasa untuk karakter kita jadi lebih baik. Sehingga hal-hal yang positif membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, bicara apa yang kita bangun, maka bangunlah karakter. Lewat apa membangun karakter? Ya dengan cara kita tetap berjuang di masa-masa sulit. Karena masa-masa sulit ini membentuk kita. Walaupun secara manusia mungkin kita banyak bertanya, Tuhan kenapa situasi ini kita alami. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pernah berkata melalui Rasul Paulus dalam Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan bekerja. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal tersebut, Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Artinya apa yang kita hadapi hari ini ada dalam ukurannya Tuhan. Mari kita melihatnya menjadi satu sarana membentuk kita jadi lebih baik. Memproses kita jadi lebih murni. Memurnikan kita, memurnikan motivasi kita, memurnikan hati kita, ketulusan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya yang kedua bicara soal kita membangun karakter pada Tuhan melalui masa-masa sulit. Yang ketiga yang juga gak kalah penting, apa yang kita harus bangun di tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana kita sama-sama membangun kembali kapasitas diri kita. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kepada setiap kita talenta, memberikan pada setiap kita kemampuan, bakat, karunia, apapun bentuknya itu. Setiap kita Tuhan berikan. Itu sebabnya pada saat-saat seperti ini yang menjadi kata kunci adalah kita beradaptasi dengan situasi. Kita beradaptasi dengan keadaan ini di mana lewat adaptasi itu kemudian kita menggali potensi diri kita. Tentu keadaan ini bisa membuat kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan atau kita bayangkan. Tetapi karena ada situasi-situasi sulit, kita mau tidak mau akan menggali. Dalam rangka kita beradaptasi, kita bertahan dan kita berjuang dengan cara apa? Kita beradaptasi dengan keadaan apa yang hari ini ada di depan mata kita untuk kita lakukan. Ya, saya banyak mendengar banyak kisah dari teman-teman sepelayanan, dari teman-teman para hamba Tuhan juga, di mana mereka beradaptasi dengan keadaan sekarang. Jadi selain melayani, mereka juga mengembangkan potensi-potensi yang lain yang Tuhan berikan, yang mereka juga nggak tahu kenapa mereka bisa melakukannya. Yang mereka tahu adalah mereka terus menggali, terus mencoba hal-hal baru yang ada guna beradaptasi dengan keadaan ini.
Jadi dia mencoba hal-hal baru yang mungkin jauh dari apa yang kita bayangkan. Tetapi keadaan memaksa kita untuk kita bertahan dan mencoba hal-hal baru. Dan ternyata luar biasa, ada hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka itu ada dalam diri kita. Banyak hal yang belum tergali justru dalam diri kita. Pada masa-masa ini ketika kita tekun menggalinya justru itu keluar. Sesuatu yang baru keluar dan itu yang kita rindukan. Ini yang saya sebut sebagai menambah kapasitas, meningkatkan kapasitas, membangun kapasitas diri kita. Jadi situasi ini Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengeksplor diri lebih lagi. Kita jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Tetapi bangkitlah bersama dengan Tuhan, galilah potensi yang Tuhan berikan. Saya percaya Tuhan akan menuntun dan menolong kita. Tahun ini Tuhan pasti tetap menyertai kita melewati tahun-tahun sebelumnya. Penyertaannya tetap sama, kuasanya tetap sama, berkatnya tetap ada, pemeliharaannya ajaib. Itu sebabnya jangan menyerah dengan keadaan, jangan putus asa dengan keadaan, tapi bangkitlah dan bangun kembali apa yang ada di dalam diri kita, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan masih kasih dalam hidup kita. Mari kita bangun kembali itu. Bangunlah kerohanianmu, bangunlah karaktermu, bangunlah kapasitasmu. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.